Gelombang merupakan getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Dalam rambatannya, gelombang memindai energi tanpa disertai dengan perpindahan medium perantaranya. Nah, gelombang ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila dengan NIM 857529505. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai jenis dan bentuk gelombang. Yang pertama, saya akan melaksanakan percobaan mengenai jenis-jenis gelombang dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebelum itu, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktikum ini. Yang pertama ada selingki, kabel listrik, benang kasur, dan juga karet gelang. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan jenis-jenis gelombang. Ada selingki, ada benang kasur, karet gelang, dan juga ini kabel listrik. Nah, ketika ujung selingki digerakkan ke kanan dan juga ke kiri dengan sangat cepat, dapat dilihat bahwa terbentuk gelombang dengan arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambatannya, juga membentuk sebuah gunung dan juga sebuah lembah, di mana terbentuknya gunung dan lembah tersebut membentuk satu gelombang transversal. Nah, ini percobaan ketika selingki diikatkan dengan karet gelang yang berada di tengah. Kita akan melihat apakah karet gelang tersebut ikut pindah posisi atau tidak. Nah, dapat dilihat bahwa gelang karet tersebut tidak berpindah posisi, tetap berada di tengah selingki tersebut. Lalu kita akan mencoba menggunakan dengan kabel listrik, apakah akan terbentuk sebuah gelombang atau tidak. Gelombang seperti gelombang transversal terbentuk gunung dan juga lembah yang sangat besar. Nah, ini ketika menggerakkan kabel listrik secara cepat, sangat terlihat dengan jelas ya bahwa terdapat gelombang transversal. Lalu kita akan mencoba mengaitkan karet gelang pada kabel listrik tersebut. Apakah karet gelang tersebut akan berpindah posisi? Nah, dapat dilihat bahwa karet gelang tersebut berpindah posisi. Dari yang tengah-tengah, dia menuju ke arah rambatan. Nah, ini ketika mencoba ujung selingki
kaki kita gerakkan ke depan dan juga ke belakang dengan sangat cepat. Nah, kita lihat bahwa membentuk gelombang yang membentuk kerapatan dan juga renggangan. Nah, jika sangat cepat dapat terlihat kerapatan dan renggangannya, sangat terlihat jelas kan? Nah, ini merupakan disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Lalu yang kedua, setelah melaksanakan percobaan jenis-jenis gelombang, selanjutnya dilaksanakan percobaan sifat pemantulan gelombang yang bertujuan untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Nah, ini merupakan bahan yang sudah saya siapkan untuk melaksanakan praktikum sifat pemantulan gelombang. Di sini ada selingki, ada kerikil, batu kerikil, dan juga benang kasur. Ketika batu kerikil dijatuhkan ke dalam bak air, maka terlihat bahwa terdapat gelombang, yakni terdapat gelombang transversal, dan juga terdapat pemantulan. Coba kita lihat lagi. Nah, dapat dilihat kan pemantulan gelombang, yakni perubahan arah rambatan yang tadinya merambat lalu kembali lagi ke arah medium gelombang tersebut atau kepada batu tersebut. Lalu kita akan mencoba merentangkan selingki tersebut sepanjang 1,5 meter. Lalu kita usikan hanya sedikit saja, yakni hanya membentuk setengah gelombang. Lalu kita amati arah rambatannya. Dapat dilihat bahwa arah rambatannya yaitu gelombang tersebut, yakni gelombang transversal. Juga fase gelombang pantul berlawanan arah dengan fase gelombang asal. Nah, ini merupakan selingki ujung bebas yang dikaitkan dengan benang sehingga ujungnya bebas, ujung selingki bebas bisa bergerak kemana saja. Nah, ketika digerakkan dapat dilihat bahwa terdapat pantulan gelombang, yakni fase gelombang pantulnya itu sejajar dengan atau sama dengan fase gelombang asal.